atau tri penata kehidupan ini adalah 3 elemen, 3 hal yang menjadi kunci penataan kehidupan kita. Oke, dengan 3 hal ini rekan-rekan semua, kalau kita jalankan, kalau kita resapi, kita pahami, serta kita tanamkan dalam setiap langkah kehidupan kita, insya Allah maka hidup kita akan tertata. Sepakat ya? Oke, rekan-rekan semua. Nah, di request ke Pak Haji, lamun saya ngisi materi, wayahna kudu aya spidol jembur. Oke, ku sabab itu tiasa lamun ngomong tanpa spidol jembur teh aslina. Oke, bios dihapus Haji. Dihapusnya. Bios, rada isin. Itu kan amit-amitnya tulisanna teh. Lamun dibandingkan anu jadi eleh tulisanna. Ieu kan ganteng tulisanna tah. Aja lamun nama eleh datang ku abdi ya. Aduh. Jadi lamun cek mah lamun acep teh sombong lain acep. Oke, jadi mutlak harus sombong boleh enggak? Boleh enggak? Oke, tri penata kehidupan. Tri penata kehidupan. Oke, ke atas tuh tulisanna henteu nya. Tuh. Itu beta itu ya. Billahi ta'ala. Oke, di dalam tri penata kehidupan rekan semua, ini sinkron dengan sebuah mekanisme tubuh. Ada satu sistem di dalam 12 sistem tubuh manusia disebut dengan human brain. Lalu tetiasa macam nama human brain ya. Biri pulang jadi jangarnya jadi migrain. Terus dangkeun human brain. Oke, dibacanya human brain. Human brain. Oke. Tong jangan lah, tenang. Human brain ini adalah mekanisme otak manusia ataupun sistem limbic manusia, di mana 95% bahkan 99% manusia baik tubuhnya ataupun jiwanya terkontrol oleh sebuah otak. Makanya ada bahasa, kalau Aidan itu kan suka ngomong bahasa intelektual ya, benar nggak? Kata Aidan itu sering bilang kayak gini, you are what you think. Dirimu adalah apa yang kau pikirkan. Dek sangsara gara-gara pikiran dirinya, dek benghar gara-gara pikiran dirinya, dek soleh gara-gara pikiran dirinya, dek berdoge kumaha pikiran dirinya. Artinya segala sesuatu yang ada dalam langkah kehidupan manusia, oke, baik halus ataupun tidak, ngaji campur bahasa Sunda. Baik pan ciri khas, asli Sunda bu, asli Sunda gitu. Jadi lamun cara bahasa Sunda teh asa ateul gitu kan. Oke, baik yang tertata ataupun tidak, baik yang jelek ataupun yang tepat, semua tergantung dari bagaimana kita menentukan cara berpikir kita. Sepakat gak? Oke, you are what you think. Dirimu adalah apa yang kau pikirkan. Oke, jadi kalau misalkan Allah teh mere apa ya, kalau bahasa Poseidon mah, Allah itu tidak akan pernah memberikan satu situasi kondisi kepada hambanya melebihi kapasitas hamba itu sendiri. Sepakat gak? Oke, tapi kenapa manusia banyak yang lepas dari kesadarannya, manusia banyak menyerah, dan manusia itu banyak gagal dalam hidupnya? Oke, atau banyak orang yang merasa dia gak sanggup untuk menghadapi kehidupannya, ku masalahna, ku tekanan hidupna, enggak? Oke, dengan berbagai tantangan dia seolah menyerah dan dia seolah gak mampu menghadapinya. Oke, sedangkan janji Allah itu pasti setiap Allah memberikan situasi kondisi ataupun tantangan, maka manusia itu pasti bisa. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, berarti yang menentukan dia bisa ataupun tidaknya, padahal Allah sudah menjanjikan bahwa dia akan bisa, berarti adalah sebuah mindset ataupun cara pandangnya. Bisa dipahami? Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, jangan sampai dijemput sama kena ayat dari mana ya? Aduh, ada favoritnya isin ku Aidan lalu jadi Pak Haji. Oke, rekan-rekan semua, dalam mekanisme human brain ini, manusia ditentukan dengan sebuah limbik ataupun sistematis cara berpikir, benar nggak? Oke, di human brain ini rekan-rekan terdapat 3 sambungan ataupun 3 hal. Mau ditulis silakan, kalaupun enggak gaji masalah asal tanya keinget. Nah, terus obvious, Pak, terus kita kenal dengan keabilitas kada ingat. Oke, perjanjian lah. Pangara varianter meureunnya, varianter. Oke, yang pertama, dalam mekanisme human brain ataupun dalam seluruh tubuh manusia,
itu ada 3 hal. Yang pertama, sebelum masuk ke tripenata rekan-rekan. Yang pertama ada otak. Otak. Oke, ataupun limbik. Otak adalah contoh favorit bahasa. Otak. Yang kedua, ada yang disebut dengan saraf kranial. Oke, saraf kranial. Oke, boleh tulis boleh. Ada otak, ada saraf kranial. Yang ketiga ada panca indera, rekan-rekan. Panca indera. Apa yang disebut dengan otak? Otak itu adalah satu bagian di tubuh manusia yang berfungsi dalam sumber ide dan gagasan manusia. Oke, satu hal ya. Ini saya persimpel supaya gak terlalu rumit. Otak adalah satu bagian di tubuh manusia yang berperan dalam ataupun yang berperan sebagai sumber ide dan gagasan, rekan-rekan. Otak. Oke. Yang kedua, apa yang disebut dengan saraf kranial? Saraf kranial itu adalah saraf penghubung antara otak dengan panca indera ataupun saraf yang menunjang pada fungsionalnya panca indera. Oke, ini kalau misalkan rekan-rekan yuk, tangan aktif, benar gak? Kulit masih bagus sensitivitasnya, lidah masih kayak berasa, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, maka saraf kranial itu masih berfungsi secara maksimal, menghubungkan antara instruksi otak dengan penerimaan panca indera. Cari cing lagi sekarang tadi. Lihat ya. Harus taruh atas. Oke, begitu bisa pahami, mudah? Mudah Bu? Iya. Jadi IEP masih 15% tina materi di panca tripenata kehidupan. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkapnya. Oke. Yang pertama dalam human brain ini adalah adanya otak, adanya saraf kranial dan adanya panca indera. Otak itu adalah sebagai sumber ide dan gagasan manusia. Oke, manusia berpikir, manusia memandang, manusia menyikapi segala sesuatu tergantung dari fungsi otaknya sebagai sumber ide dan gagasan. Yang kedua ada saraf kranial. Saraf kranial itu berarti saraf penghubung antara otak dengan panca indera. Penghubung. Oke, artinya sehat atau tidaknya, fungsi atau tidaknya panca indera tergantung dari baik atau tidaknya saraf kranial. Yang ketiga ada panca indera. Panca indera itu kan berarti panca kelima, indera itu berarti rasa. Urusan apa nggak ada berat. Oke, panca indera rekan-rekan. Ada apa aja? Mata. Yang kedua? Mulut. Hidung. Mata itu sebagai indera penglihatan atau indera pelihat. Oke. Ada juga hidung sebagai indera penciuman. Yang ketiga ada lidah sebagai indera rasa pengecap. Oke. Pengecap ataupun perasa lah kumaha bapak ibu ya. Yang keempat ada indera pendengaran. Oke. Yang kelima ada indera peraba, yaitu kulit, rekan-rekan semua, benar gak? Oke, ini disebut dengan panca indera. Oke. Oke. Human brain ada otak, ada saraf kranial, ada panca indera. Dalam tripenata kehidupan, rekan-rekan semua nih. Jadi kan tripenata kehidupan itu kunci, benar gak? Tiga hal ataupun dia kunci dalam penataan hidup manusia. Oke, ada pasti alam dan ada pasti budaya. Bagaimana manusia mampu belajar dari situasi kondisi, manusia mampu belajar dari ciptaan Allah, benar gak? Oke, yang menjadi kunci kehidupan dia. Oke, yang pertama ada otak. Otak itu sinkron ataupun sesuai dengan tripenata kehidupan yang pertama, yaitu Oke, saya persingkat ya biar dia gak terlalu. Oke, otak. Itu, ada yang tahu Pok itu apa? Oke, lanjutkan lagi ya dulu ya. Adapun saraf kranial berarti saraf penghubung antara otak dengan panca indera. Ini sinkron ataupun sesuai dengan elemen yang ketiga ataupun kunci yang ketiga dalam tripenata kehidupan, yaitu P. Kalau juara lalu menjelma bisa menggunakan tiga kunci ini. Memfungsikan tiga kunci kehidupannya, rekan-rekan.
Yang ketiga ada panca indera, di mana panca indera ini sesuai dengan poin ketiga ataupun kunci ketiga, yaitu pra. Yang ini yang apa ya? Yang mesti kita simak, yang mesti kita terapkan, yang mesti kita lakukan di setiap detik langkah hidup kita akan semua. Oke, supaya apa? Supaya tidak adanya satu kendala ataupun tidak adanya satu permasalahan yang mengganggu pikiran hati kita. Yang pertama ada fog. Apa yang disebut dengan fog? Fog itu adalah redupkan gimana maksudnya? Ini ceweknya. Oke. Apa itu redupkan? Oke. Fog itu adalah dengarkan dan bertanya. Itu sifatnya adalah fog. Fog itu adalah bertanya ataupun mendengarkan, menyimak. Makanya kata orang tua dulu kan ada fog pepra. Fog itu dengekeun, redupkeun. Benar ya? Kan sampai kamu. Oke. Fog itu adalah bagaimana kemampuan manusia. Bagaimana kemampuan manusia dalam menyimak setiap instruksi, menyimak setiap arahan, menyimak setiap aturan, dan bertanya atas segala sesuatu yang rencana yang akan dilakukan. Bisa dipahami nggak? Oke. Mendengar dan bertanya. Contoh. Ketika rekan-rekan nih ingin melakukan sesuatu, kira-kira kan ada perencanaan nih. Oke, ada perencanaan. Kira-kira apakah rekan-rekan melakukan rencana itu tanpa libatkan dulu, atau rencana tersebut kita berikan dulu keutuhannya, kita kembalikan dulu ke guru kita? Enggak. Guru, kalau misalkan saya punya rencana nih A, B, C, D, benar nggak? Kira-kira ada saran nggak dari guru? Ataupun ada sesuatu yang mesti diganti? Ataupun ada sesuatu yang perlu diperbaiki oleh saya? Benar nggak? Oke. Kenapa? Karena nilai dari sebuah komunikasi dengan seorang guru itu adalah nilainya objektif atau nilainya itu sempurna. Oke, contoh kayak gini rekan-rekan semua. Ada yang pernah tahu nggak atau pernah kajamanan ya? Soalnya dia kajamanan. Pernah kajamanan enggak? Mike Tyson, seorang petinju luar biasa hebat tanpa tangis, ataupun Muhammad Ali. Oke, dia hebat nggak? Hebat nih, luar biasa. Apalagi Mike Tyson, bener nggak? Oke, pernah juara KO, pernah TKO, bener nggak? Oke. Dia hebat, dia sempurna, dia maksimal. Tetapi apakah dia tetap butuh guru atau tidak? Butuh. Tetap di belakangnya dia punya coaching ataupun punya pelatih. Oke, pertanyaannya untuk apa pelatih? Dalam menigrupil antara Mike Tyson dan pelatih ada pelatihnya. Ini pahami gak? Mike Tyson, oke, lamun dia adu kekuatan ataupun dia adu teknik dengan coachingnya ataupun dengan pelatihnya, pasti pelatihnya eleh. Tapi Mike Tyson tetap patuh dan mengikuti arah dari seorang pelatih ataupun guru. Oke, kenapa? Karena manusia itu mempunyai yang disebut dengan blind spot. Blind spot itu adalah titik buta yang tidak terlihat dan tidak tergambar oleh kita. Contoh kayak gini. Jelas. Coba jelaskan. Oke, contoh kayak gini. Saya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke, tetapi kadang-kala saya tidak menyadari atas sebuah kekurangan saya. Ataupun ketika saya merasa saya hebat, saya lupa diri. Benar nggak? Nah, lupa diri ataupun kelemahan kita itu yang dilihat oleh seorang pelatih ataupun seorang guru. Oke, kenapa? Karena kita nggak bisa melihat kadang-kadang apa yang kita lakukan, kita pahami. Ataupun ketika kita melakukan sesuatu, kadang-kadang ternyadar, benar nggak? Atau kan Aidan yuk, Aidan ke sombong, ke Makassar sombong dia harus deh, halus, pantas. Aidan itu tanya, temu kasih jalan. Ayo bantu tahu. Oke, Aidan itu sombong, enggak. Padahal nilai ilmu itu tidak mampu dibawa ataupun ilmu itu bisa tidak akan pernah bisa dibawa oleh orang yang sombong, benar ya? Oke, Aidan sombong misalkan, apakah Aidan sadar bahwa dia sombong? Jarang manusia sadar bahwa dia sombong. Tetapi orang lain ataupun guru yang melihat dari atas, dia mampu melihat titik kecil apapun yang tidak terlihat oleh Aidan. Sepakat gak? Nilai instruksi, nilai arahan itu mutlak untuk menyempurnakan kelemahan kita
kudu kieu atunutan terus sabab naon mungkin teka hati itu sih ngomong naon Pak Haji teh enggak dasar logika teka hati karena tujuannya tetapi tujuan Pak Haji adalah menutupi kelemahan ataupun kekurangan yang tidak terlihat oleh kita bisa dipahami nggak sepakat nggak oke ini nilainya adalah pok dangkeun rangkepkeun atau rangka semua ada nilainya itu komunikasi ada nilainya instruksi atau hubungan antara seorang guru dengan muridnya, benar nggak? Ada nilai instruksi dan ada nilai koordinasi atau komunikasi. Kalau misalkan untuk urusan komunikasi, maka kita bertanya. Oke, kata Pak Haji tadi misalkan Aidan kuduki, dilakukan, kudu dilakukan, tapi tidak apa caranya, tanyakan dong. Tanyakan. Oke, kalau kita punya rencana atau kita gak paham dengan apa yang diucapkan oleh seorang guru, tanyakan dong, benar nggak? Supaya paham kita arahnya ke mana. Satu, berarti pok itu adalah mendengarkan dulu ya, mendengarkan apa yang menjadi instruksi seorang guru. Yang kedua, pok itu adalah bertanya ketika kita gak paham atau menanyakan segala sesuatu yang sudah kita rencanakan supaya prakarana sempurna. Nah itu nilainya adalah pok. Kalau kita ataupun manusia melakukan nilai pok, maka akan masuk pada intuisi. Intuisi. Nah ini kadang manusia bisa membedakan mana insting mana intuisi. Oke. Lamun lapar pasti dahar itu intuisi. Insting Pak. Kalau misalkan tunduk, sareh itu insting apa intuisi? Insting Pak. Enggak. Kalau bobo di deketan misalkan aidannya di deketan ataupun mepet gitunya, aduh kayak yang menyatakan itu ada insting atau intuisi. Oke. Kayang itu mah. Apa? Kata kebiasaan. Oke, nilai intuisi. Jadi kalau manusia melakukan pop maka dia masuk pada nilai intuisi. Apa disebut dengan intuisi? Intuisi itu adalah satu kemampuan manusia. Oke, tulis mangga itu tanaman. Oke. Intuisi itu adalah satu kemampuan manusia dalam melakukan sesuatu tanpa melalui rasional dan intelektual berdasarkan wah. Oke, kapal itu maksudnya atau terlalu favorit bahasanya. Oke, saya ulang ya, Bu. Tenang, saya mau baik hati Bu orangnya, tenang aja. Saya ulang. Intuisi adalah satu kemampuan manusia melakukan sesuatu tanpa melalui rasional dan intelektual berdasarkan wah. Nah, lamun cek aidan teh eta levelna sami'na wa ata'na. Oke. Sumbuhun kamu aya bahasa ti guru lakukeun coba mikir teh itu adalah intuisi. Nilainya akan muatan keajaiban. Setiap langkah akan mengandung keberkahan dan dimensi sehingga ajaib. Nah, cenah kita nya cagap-cagap padahal cari ajar. Contoh, ada yang nangani stroke, diajar stroke ditanya ke apa? Oh, cenah abi nangani stroke. Ditanya ke stroke teh, Pak, ai stroke teh naon da? Maksudnya jawab. Siapa tadi yang nangani stroke? Ibu ya? Ya ada PJS stroke. Oke, berarti kan Allah itu memberikan situasi kondisi tidak melebihi kapasitas